semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Forum Muda FTK. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu lagi nih, yaitu ada Ketua Umum Forum Muda FTK dan juga Wakil Ketua Umum Forum Muda FTK, Bang. Ya, betul banget nih, kita kedatangan tamu dan narasumber yang sangat keren di Forum Muda, dan beliaulah kita banggakan di Betul Forum banget. Muda. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nggak sih untuk Iya, betul. Wakil Ketua Umum dan Ketua Ketua Umum. Umumnya. Gimana nih untuk Ketua Umumnya? Gimana kabarnya? Apakah baik atau ada masalah? Alhamdulillah baik, selamat siang. Oke. Alhamdulillah. Kalau Wakil Ketua Umumnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana nih dalam perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kendala atau gimana nih? Dari ketumnya dulu nih. Alhamdulillah sih selama ini dalam perjalanan kita alhamdulillah sampai semingguan. Oke, dari Wakil Ketua Umum? Saya sedikit ada macet karena kemarin tadi di yang menunda Betul, macet. Oke, alhamdulillah ya semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu nih kepada Ketum dan narasumber. Ketum kita. Mulai dari ketum dulu nih. Ya, perkenalkan nama saya Azzulan Nopal dari program studi manajemen Fikih Islam angkatan 24 dan saya selaku ketua umum Forum Muda FTK. Oke, lanjut ke Wakil Ketua Umum nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Idris dari jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2004 diamanahi di Forum Muda sebagai wakil ketua umum. Oke, pasti sangat keren nggak sih? Nah, oke. Nah, karena dia punya jabatan di Forum Muda FTK, nah bagaimana nih langkah awal Muhammadiyah menjadi seorang yang mempunyai jabatan di Forum Muda FTK, khususnya kepada wakil dulu nih, wakil ketua umum, Perjalanan sebagai orang yang mempunyai jabatan di Forum Muda. sebelumnya kan saya background itu 2000-nya organisasi. Setelah masuk di perkuliahan, saya juga menawarkan sebuah organisasi dan muda. Dan di sana itu sebelum kita menjadi komisaris, kami melakukan beberapa tahap sampai tahap atau musyawarah tahunan. Dan di situ ada yang pencalonan ketum. Nah, jadi saya tertarik tuh untuk mengambil langkah sebagai ketua umum. Sebenarnya coba-coba aja gitu. Untuk mencalonkan ketua umum. Kenapa saya sekarang diamanai oleh ketua umum sekarang sebagai wakil umum. Oke, sangat keren. Nah, untuk ketum nih, gimana nih? Apakah ada langkah-langkah menjadi seorang yang mempunyai jabatan di Forum Muda FTK? Ya, pastinya step awalnya itu sangat berat perjalanan. Karena sebelum saya melangkah menjadi ketua umum muda, sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan, itu saya dulu mau di pondok itu sebagai ketua takmir masjid. Lalu setelah saya lulus dari pondok Darul Hijrah, saya itu diberikan amanah untuk pengabdian di Pondok An-Najm Putra. Dan alhamdulillah saya diberikan posisi menjadi kepala pengasuhan santri Pondok An-Najm. Lalu setelah selesai masa pengabdian selama 1 tahun, saya melanjutkan masa perkuliahan. Dan ketika itu saya orang yang tidak berminat di organisasi karena sudah tahu sisi lelahnya gimana, beratnya gimana, pokoknya banyak lah keguguran, tetesan entah air mata atau tetesan air keringat. Dan ketika saya disosialisasikan oleh komisioner Pemuda tahun dulunya, lalu sudah saya tertarik gimana sih organisasi di kampus, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan di situ disosialisasikan bahwasanya Forum Muda FTK ini walaupun tidak mempunyai pengalaman sebelumnya, tapi yang namanya Forum Muda FTK ini mewadahi untuk mahasiswa baru untuk belajar berorganisasi seperti pelatihan soft skill. Soft skill ini ya speaking, leadership, gimana menjadi seorang manajer, administrator,
dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, berarti bagi Tuhan Kian atau kawan-kawan yang ingin masuk ke Forum Muda itu banyak banget nih Langkah-langkahnya juga. tuh, dan benefit yang didapatkan seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan skill-skill lainnya. Oke, tadi kan udah sebutkan dijelaskan nih jabatannya gimana. Nah, pasti adik-adik atau teman-teman yang nonton pastinya ada yang ingin mau jadi wakil ketua umum dan ketua umum. Nah, untuk itu perlu bertanya nih, apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi orang yang mempunyai tahta di Forum Muda. Untuk Bapak dulu nih. Oke, orang yang mau punya jabatan yang di forum kita simpel aja, langkah-langkahnya yang pasti kita memang ada sedikit pengalaman organisasi. Habis itu yang pasti punya kepercayaan diri untuk memimpin sebuah organisasi dan mempunyai loyalitas terhadap organisasi tersebut. Walaupun kita tidak memiliki banyak pengalaman, setidaknya kita punya loyalitas terhadap organisasi itu. Pengalaman itu akan tertimbun seiring berjalannya waktu. Ini saja. Oke, untuk Captain dulu nih, apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang yang mempunyai jabatan di Forum Muda? Nah, yang pastinya selaku untuk menjadi step menjadi ketua umum itu pastinya mempunyai visi misi tujuan yang jelas arah gerak organisasinya kemana. Karena untuk menjadi seorang ketua umum khususnya atau menjadi pimpinan di sebuah organisasi itu diibaratkan seperti nahkoda kapal. Yang namanya nahkoda kapal itu seorang decision maker atau pembuat keputusan, dan pastinya yang namanya menakodai kapal ya yaitu hebat dalam problem solver atau mengatasi semua masalah. Jadi kemana arah geraknya si kapal tadi itu, misal arahnya keburukan, ya pastinya organisasinya menuju kehancuran. Kalau organisasinya arah menuju kebaikan, pastinya insya Allah organisasinya akan sukses, berjaya, dan hingga sampai kita tujuan saat ini. Nih, kalau dari Bapak Tengah gimana nih? Untuk apa saja tupoksi dari Forum Muda itu? Bisa ceritakan gitu. Sebelum masuk ke topoksi, kita cerita nih sebelum masuk ke sebuah forum muda. Awalnya kan umumnya hanya mahasiswa biasa, ya kan, bisa lah. Seiring dengan waktu, sebulan masuk ke kuliahan, habis tugas, masuk kuliah, pulang, tidak ada kegiatan. Itu ada komunitas menjadi sebuah anggota Sumaris Forum Muda TK. Tapi sebelum masuk ke Forum Muda itu Kak melewati tahap pertama lagi, yaitu masuk FLC. Nah, salah satu syarat masuk Forum Muda itu masuk FLC dulu, lalu bisa mendaftar diri ke Forum Muda. Seperti kepenjelasan tadi itu, topoksi Forum Muda itu manajemen dan administrasi. Ya, ini. Terus di forum tuh ngapain aja? Oke. Di forum itu bermacam-macam kegiatannya. Tidak hanya mewadahi masalah manajemen, administrasi, cuman melatih minat dan bakat atau keahlian yang dipunya oleh pensenaris. Karena kan forum muda itu tempatnya belajar lah. Kalau administrasi kan forum muda ini tempat belajar lah. Sebagai kebiasaan dari juga. Sebenarnya topoksi forum muda itu sama aja yang sudah tentu menjelaskan. Tapi di forum itu banyak manfaatnya. Kita selesai berforum muda itu bisa melanjutkan ke organisasi mana aja, khususnya organisasi yang ada di forum muda. Organisasi yang di Papua tadi itu sangat banyak, tapi biasanya sebelum mereka masuk ke organisasi itu biasanya beberapa
orang beragama sosial itu masuk ke organisasi masa baru dulu. Saya masuk ke organisasi sekolahnya itu tidak terkejut lagi lah dengan dunia organisasi. Dia dengan orang yang tolen dengan organisasi. Jadi untuk maba yang mau berorganisasi itu bisa coba dulu ke organisasi masa baru khususnya yang ada di Fakultas Tarbiyah Perguruan, yaitu Forum Budaya TK. Oke. Jadi banyak banget nih untuk tahap pas muda sepertinya ikut FLC, baru ikut beta. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga nih banyak banget dari ketum dan wakil ketumnya. Nah, setelah itu kan di organisasi ini pasti ada yang namanya bidang-bidang. Iya, betul banget. Nah, setelah itu bisakah untuk ketum dulu nih jelaskan apa sih yang namanya badan pengurus harian. Nah, itu Oke, kalau badan pengurus harian itu adalah langkah gerak organisasinya. Contoh di dalam BPH atau badan pengurus harian itu ada ketua umum dan wakil ketua umum. Ketua umum itu biasanya mengurus hal-hal yang ada di eksternal dari organisasi. Tapi terkadang bisa juga ke arah internal organisasi. Yang pastinya kalau jadi ketua umum pastinya motivasi anggota, membersamai anggota, mendorong semangat anggota, membakar semangat anggota, dan sebagainya macamnya. Karena boleh mengambil kata-kata dari saya izin lah, meminjam kata-kata dari Ki Haji Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang di depan memberikan teladan. Jadi seorang pemimpin itu karena yang di depan pastinya memberikan teladan yang baik, contoh yang baik kepada anggota-anggotanya, agar anggota-anggotanya bisa menurut dengan pimpinannya. Terus King Makyo Mangun Karso yang di tengah itu membersamai atau ikut membangun juga. Jadi pemimpin ini bukan hanya di depan, tapi bisa juga di tengah. Selalu membersamai anggotanya ketika rapat. Terus ketika anggotanya kerja dibersamai, dibantu. Terus terakhir Tuturi Handayani yang di belakang ikut mendorong juga. Nah, jadi seorang pemimpin itu bukan soal di depan saja atau bersinar sendiri. Akan tetapi jadi pimpinan itu tak ada fleksibel, terkadang di depan, terkadang di tengah, terkadang di belakang. Jadi menjadi seorang pimpinan itu harus bersinar bersama-sama. Jadi bukan bersinar sendiri. Ya, kalau wakil ketua umum sama persis seperti ketua umum juga. Mungkin untuk proporsinya lebih ke arah internal keanggotaan. Terus ada sekretaris umum dan wakil sekretaris umum. Nah, kalau sekretaris umum dan wakil sekretaris umum itu kita sudah tahu pasti itu pastinya mengurus surat menyurat, mengurus surat keluar, masuk, dan lain-lainnya. Terus terakhir ada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Kalau bendahara umum wakil bendahara umum kan mengelola keuangan organisasinya. Nah, mungkin saja Pak. Nah, untuk Pak Ketum nih, bisakah Pian jelaskan apa itu bidang sosial dan keagamaan? Oke, bidang sosial dan keagamaan. Yang pasti kemana kita ketahui sosial dan keagamaan itu ramanya lebih ke sosial dan keagamaan. Di Forum Muda itu memiliki bidang sosial dan keagamaan dan mereka memiliki tugas dan fungsi yang ramanya lebih ke masyarakat dan ke agamaan lah. Dan di sosial keagamaan itu memiliki beberapa forum kerja. Yang pertama itu yang mereka laksanakan itu ada Ramadan Mubarak. Situ ada beberapa kegiatan yang mereka rangkai. Yang pertama itu ada berbagi takjil di jalan-jalan saya. Biasanya mereka berbagi di dapur, tapi ini hanya di bulan Ramadan saja. Habis itu kegiatan kedua itu ada sahur, berbagi sahur di jalan raya. Dan ketiga itu ada kegiatan terakhir yaitu kegiatan puncak buka bersama Big Family. Jadi dari bidang sosial keagamaan itu membuat wadah tali silaturahmi ke Big Family Pemuda TK karena Pemuda TK ini sudah memiliki 7 generasi.
Dan hal itu dari program kerja kedua mereka itu ada yang namanya kegiatan bacaan Buddha. Oh iya betul ya. Biasanya diadakan 1 kali itu 2 bulan. Dan enggak. Kemudian jangka waktu untuk kali kedua itu 2 bulan. Biasanya dan membuat kata-kata mutiara di pada hari Jumat biasanya kegiatan dari iya itu. Berarti lebih ke quote of the day. Iya, What's the day? betul. Lanjut ke karena yang paling paling berkesan di program kerja sosial mereka kami itu ketika mereka kunjungan ke panti asuhan. Karena Borobudur itu kan hanya kegiatan keagamaan, cuma ada masjid dan tidak hanya ada kegiatan keagamaan, cuma mereka ada kegiatan sosial, yaitu berkunjung ke panti asuhan. Mungkin saja yang saya Oke, berarti bidang sosial keagamaan itu lebih ke seperti bersosial kepada masyarakat dan lingkungan kampus seperti ada desa bersama, bersama Divisional Forum Muda, Betul. terus ada sahur on the road, Betul. ada buka bersama dan berbagi takjil. Nah, udah sangat banyak nih dari bidang sosial dan keagamaan. Nah, untuk ketum nih kan itu ada namanya bidang pemberdayaan anggota. Nah, bisa dikenalkan apa itu bidang pemberdayaan anggota? Ya, kalau kita bedah nih pemberdayaan anggota itu bidang untuk memberdayakan anggotanya, untuk mengembangkan bahkan bisa meneliti minat dan bakat anggotanya. Jadi tugasnya ya untuk melatih anggotanya agar menguasai soft skill yang ada. Contoh kan di pemberdayaan anggota itu ada proker education class, kayak pelatihan public speaker, terus pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, manajemen administrasi surat menyurat, akuntansi juga, terus ada belajar etika berorganisasi kayak gimana, dan gimana caranya mengelola event atau manajemen event namanya. Terus ada lagi terakhir, dan jangan lupa ya maba untuk mendaftar nanti setelah ber-FLC, yaitu proker yang namanya itu battle atau basic training of leadership. Insya akan dilaksanakan setelah FLC mendatang. Stay tune aja ya di Instagram kita. Tune aja ya. Oke, banyak banget nih pembahasan tentang pemberdayaan anggota. Berarti pemberdayaan anggota itu lebih menaungi mahasiswanya, mewadahi agar yang asalnya tidak bisa, lalu bisa. Seperti public speaking tadi nih, itu kan sangat banyak dibutuhkan mahasiswa. Oke, lanjut nih Kak. Baik, untuk ketum lagi di bidang kita kan ada namanya isu dan aksi. Nah, bisakah kalian kenalkan nih apa itu tentang isu dan aksi? Di Borobudur itu ada bidang isu dan aksi. Isu dan aksi kan isu itu sebuah permasalahan dan aksi itu sebuah aksi atau faktor ya. Biasanya karena kita mahasiswa itu berpikir secara logis seperti ini dan melihat keadaan di Indonesia sekarang yang penuh lika-liku yang sangat ini sangat Rumit lah. Ya, tugas dan fungsi sidak ini itu mencari isu-isu yang saat ini panas dan situ mereka karena isu isu mencari isu yang relevan yang perlu sangat diangkat, dan aksi itu karena mereka sudah punya kajian dan perlu juga namanya aksi kita dengan misalnya mempublish di sosial media sebagai bentuk aksi mereka. Isu aksi itu biasanya lebih terfokus ketika ada yang namanya demo.
Sedangkan di Banjarmasin kan sering demo, tapi kan Banjarmasin sekarang dinobatkan demo yang terdamai ketika demo yang diadakan di 1 September kemarin. Iya, betul. Ramanya lebih ke sana lah, lebih ke mencari, meneliti kajian-kajian dan menyuarakan apa yang ada keresahan dari mahasiswa. Misalnya ada isu kampus, biasanya mereka mengkaji dan hasilnya ya langsung melaporkan ke SEMA atau senat mahasiswa, karena di fakultas kerja itu ada namanya SEMA dan mereka itu yang menerima aspirasi mahasiswa. Keren banget. Ya, keren banget ya Kak. Berarti bidang isu dan aksi itu berarti bidang isu dan aksi itu lebih ke mengkaji isu yang sedang beredar Iya, seperti betul. demo-demo dan lain-lain. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih tentang bidang isu dan aksi. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan apa sih bidang media dan informasi. Betul. Nah, untuk ketua umum bisa diberi penjelasan. Oke, media informasi ini adalah sudut informasinya Forum Muda MTK atau bisa dibilang jantungnya Forum Muda MTK, karena disitulah kita mengetahui apa aja sih kegiatan dalam Forum Muda, apakah cuman bersenang-senang doang atau cuman belajar administrasi atau menjadi manajer yang baik atau jadi leader yang baik atau jadi public speaker yang baik. Ya tentunya tidak. Uh, bahwasanya hari ini media informasi itu bisa dibilang itu tuh menjaga citra baik nama Forum Muda TK ya, lewat penyebaran pamfletnya, lewat penyebaran ucapan-ucapan ataupun dengan kegiatan reportnya dan lain-lainnya. Untuk tugasnya itu banyak, mereka ada manajemen Instagram, Facebook, mungkin Facebook tidak ada ya, TikTok, YouTube, Blogspot dan lain-lainnya. Mungkin saja sih tidak bisa sampaikan. Oke, berarti bidang media informasi itu lebih ke mengabarkan para mahasiswa lain bahwa ketika forum ini ada apa aja gitu. Iya, kegiatan apa aja yang mereka lakukan. Iya, betul banget nih. Terus selanjutnya Sobat Ketum nih. Kan di bidang kita ini ada bidang baru yang namanya promosi dan kewirausahaan. Nah, bisakah Pian kenalkan nih kepada teman-teman yang menonton apakah apa bidang promosi dan kewirausahaan itu? Oke, kan di Forum Muda Generasi Indonesia yang itu memiliki bidang baru, yaitu bidang promosi dan kewirausahaan. Yang mana bidang ini tidak hanya mencari keuangan, kan biasanya cuma PK itu promosi kewirausahaan. Kewirausahaan kan tuh mencari duit, akan tetapi mereka tidak hanya penjualan, tapi mereka itu membangun branding atau lorongan atau organisasi lah. Itu tugas dari PK. Tapi mereka juga buka wirausaha di Forum Muda. Sekarang di Forum Muda itu memiliki usaha, yaitu ada menjual basreng seperti basreng, memiliki usaha dan memiliki usaha juga itu seperti penyewaan. Forum Muda itu memiliki banyak penyewaan seperti palusida, sound system, habis itu ada lampu sorot, apalagi tali apa itu? ada kabel. Iya, kabel dan tali kabel. Dan saat ini kita dibersamai oleh kabitnya langsung. Ada Ibu Maharani sebagai Ketua Bidang PK yang mengelola kewirausahaan PK. Oke, mungkin cukup nih. Tapi kan karena kita ada kabitnya kan di sini, bisa aja nih ada tambahan dari Ibu Kabit selaku host tadi saja. Iya, izin menjelaskan sedikit tentang promosi dan kewirausahaan. Promosi dan kewirausahaan ini adalah bukan hanya mencari keuangan formulir aja, tapi membantu
eh, membantu keuangan Formuda, yaitu membantu bendung lah ya benar secara umum untuk menambahkan keuangan yang ada di Formuda. Mungkin itu deh sedikit dari umum. Ya, sangat banyak ya Sangat bidang yang ada di Formuda. Sepertinya ada badan pengawas harian, Betul. ada pemberdayaan anggota, Betul. ada media dan informasi, ada sosial dan keagamaan, terus juga ada Aksi. Nah, terus juga nih sebagai ada kabitnya di sini, yaitu ada bidang promosi dan kewirausahaan. Begitu banyak dan sangat keren ya pastinya bidang itu. Betul. Nah, selanjutnya nih untuk ketum. Pastinya kan di Formuda ini banyak benefit yang kita dapat. Iya. Nah, benefit apa sih? Sepertinya apa ya? Benefit apa saja yang Yang bisa kita dapatkan di Formuda itu? Iya, betul. Oke, yang pastinya menjadi leader dulu. Karena banyak yang setelah selesai Formuda itu melanjutkan pengkaderannya atau kaderisasinya, ada yang ke ketua-ketua Formawa atau UKM atau LSO yang ada, dan bahkan ada HMJ di DMFTK, bahkan di Dema Winantasari sekalipun gitu. Ada wakil presiden mahasiswa kita yaitu Muhammad Iqbal Maulana, dan beliau adalah selaku demisioner Formuda TK generasi keempat. Terus itu all leader. Untuk menjadi seorang public speaker itu banyak itu contohnya sudah di Formuda itu. Yang selesai Formuda, karena Formuda ini menunjang kualitas fungsionarisnya. Jadi sertifikasi selesai Formuda itu bakal kepakai untuk mendaftar organisasi setelahnya. Contoh kan ada yang daftar putra putri FTK, putra putri Antasari, bahkan putra putri di himpunan mahasiswa jurusannya. Bahkan ada yang sampai lolos Menanggalung ya, nah, Menanggalung di kabupatennya masing-masing. Nah, terus ada juga nih yang setelah selesai Formuda itu, jadi Formuda itu bukan hanya menjadi seorang leader ataupun seorang manajer, tapi ada juga nih contoh saat ini demisioner kita saat ini itu ada Abang Adam Darmawan, yaitu selaku founder ya, bisa disebut sendiri ini Senandung Rindu. Nah, Senandung Rindu kopi jangan lupa dibeli ya. Nah, ya jadi Formuda itu ya bukan cuma belajar menjadi how to be leadership atau how to be good manager, tapi bagaimana hari ini Formuda bisa memberikan ruang pemikiran. Ini contoh kewirausahaan. Ada yang sudah menjalankan kewirausahaannya dan bahkan bertahan hingga saat ini. Ya. Oke, berarti sangat banyak ya benefit yang kita dapat ketika masuk di Formuda, seperti bisa menjadi nanggalu, public figure dan lain-lain. Nah, untuk itu pastinya kan benefit yang dapat pastinya banyak nih. Bisakah para buahatian menjelaskan prestasi apa saja yang didapat ketika Formuda, ketika Kita ikut berformuda. Ya, bisa dari ketua nih. Hari ini di Formuda kan itu memiliki beberapa bidang. Kan di bidang pemberdayaan anggota itu ada divisi, karena bidang pemberdayaan anggota itu memiliki dua divisi, spesialis dan minat bakat. Nah, biasanya minat bakat ini yang sering melakukan pendaftaran lomba atau mengadakan fungsionaris yang ingin mendaftar lomba. Biasanya kan khususnya di Antasari masing kan banyak tuh dari organisasi tadi yang mengadakan sebuah perubahan. Biasanya Komsos bingung ya kalau caranya mendaftar, terus sedangkan dulunya memiliki bakat. Nah, minat bakat ini atau pemberdayaan itu yang mewadahi mereka, yang menjadikan mereka untuk menjadi lomba, dan hasilnya pun sangat ribuan prestasi. Ada yang juara satu Pop Solo yang baru ini, ada yang juara anton. Jadi di Formuda itu tidak hanya
pembelajaran, cuman juga mengasah skill di luar pembelajaran. Soalnya ilmu ini banyak lah, tergantung dari kita sendiri yang maunya. Kalau itu sebagai udah. Baik, ini boleh cerita Boleh. khususnya saya sendiri kalau yang tidak memiliki latar belakang organisasi. Kan saya masih sebagai cerita saya di awal, setelah masuk baru muda itu saya banyak mendapatkan benefit banyak saja, terutama di mengelola dari baik jadwal itu adalah berapa. Nah ini orang muda itu dilajari dan menggunakannya dalam waktu. Ya, betul. Dan di Garuda itu seperti yang ada kata-kata ada public speaking. Di Garuda itu melatih kita berpikir, khususnya kita saat maju pas presentasi. Betul itu. Karena pas presentasi yang awalnya kita di semester 1 dan gugup. Setelah saya masuk ke Garuda lebih pede lagi lah speaking saya diri. Dan tidak hanya melatih itu, di Garuda kan yang namanya yang kader atau pemimpin. Nah di Garuda itu sangat dilatih yang namanya memimpin, tidak hanya memimpin harus kita memimpin diri sendiri lah yang intinya. Untuk proses itu banyak tergantung dari kita sendiri, tapi di Garuda itu mau ada konsesi untuk menjadi orang yang berprestasi, dan banyak orang-orang juga bisa khususnya di G7 atau generasi sebelumnya di atas. Dan untuk para maba yang belum pernah berorganisasi bisa mencoba organisasi di bawah DPK, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin saya sedikit disclaimer sedikit. Mungkin banyak berpikiran nih bahwasanya forum muda hari ini harus menjadi orang hebat, atau setelah forum muda ini bakal jadi orang hebat atau menjadi orang yang berkualitas. Tapi tidak, teman-teman. Forum muda itu bukan tukang sulap atau tukang sihir. Nah, sihir. Karena forum muda itu tempat wadah pembelajaran. Cuman dari kitanya yang mau mendatang mencari ilmunya, karena ilmu itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi kitalah yang mendatangi ilmunya. Nah seperti itu. Jadi ingat ya, forum muda MTK itu bukan tukang sulap atau tukang sihir, tapi forum muda MTK itu memberikan wadah untuk pembelajaran untuk mahasiswa baru. Nah, Oke, sangat banyak ya pastinya ilmu-ilmu yang kita dapat ketika di forum muda FTK. Dan juga prestasi-prestasi yang kita dapat pun bisa kita kembangkan lagi. Oke, nah setelah ini ada nih ada Q&A nih dari penonton-nonton yang ingin bertanya. Nah, dari Idris dulu nih. Ada yang nanya nih Kak, masuk forum muda itu apakah harus punya bakat? Kalau ada apa pertama sedikit kan seperti kata saya di awal, forum muda itu tidak perlu punya bakat. Contohnya saya bukan orang organisasi sebenarnya, tapi memberanikan diri untuk masuk sebuah organisasi, dan saya saat ini merasakan manfaatnya berorganisasi. Jadi jangan takut kita tidak memiliki bakat, tapi takutlah kita tidak memiliki keberanian untuk masuk sebuah organisasi. Yes. Oke, yang kedua nih yaitu apakah organisasi itu mengganggu waktu kuliah? Nah, bisa dijawab oleh ini. itu pertanyaan yang sudah sering yang ditanyakan oleh mahasiswa baru. Organisasi itu tidak mengganggu waktu kuliah, dan kuliah pun tidak mengganggu organisasi. Karena saya berprinsip, saya itu tetap orang organisasi 50%, organisasi 80%, kuliah 30% misalnya, atau sebaliknya. Tapi tidak, teman-teman. Saya berprinsip organisasi itu
hak 100%. Kuliah itu 100%, organisasi pun harus 100%. Jadi sejalan, tidak ada yang kita bela-belakan di sini. Karena kan kita di Forum Muda itu dilatih dan diajarkan untuk manajemen waktu. Karena ada skala, namanya itu skala prioritas atau teori dari Eisenhower Matrix. Ada penting dan mendesak, itu berarti harus dilakukan segera. Terus ada eh, tidak penting, cuman mendesak. Nah, itu berarti harus didelegasikan. Terus ada penting tapi tidak mendesak. Nah, itu berarti harus dijadwalkan atau harus direncanakan. Terus ada tidak penting tidak mendesak, itu berarti hapus saja itu mentah-mentah. Ya seperti itu. Terus ada lagi nih untuk ada pertanyaan juga nih. Selain ikut FLC, syarat gabung di Forum Muda apa aja, Mbak? Oke, syarat. Iya. Untuk syarat Forum Muda itu satu aja. Buat biar masuk FLC itu sudah bisa masuk Forum Muda. Satu aja, masuk dulu FLC. Jangan kagak mendaftar di FLC. Pendaftaran di tanggal atau baga ada. Berarti Stay tune terus di IG Forum Muda, ya nggak sih Kak? betul. Ke- Berarti kalau ingin ikut Forum Muda berarti wajib nih ikut FLC dulu. Iya. Jangan lupa ya guys, Jangan ikut lupa. FLC dulu. Nah, ada juga nih Kak yang bertanya tentang Forum Muda ini tipe organisasi seperti apa nih Kak? Nah, mungkin untuk satu bisa dijelaskan. Oke, seperti jelas balik ya, itu organisasinya ini arahnya kemana? Ya, seperti yang kita ketahui, yang sudah kita jelaskan juga, Forum Muda itu arah gerak organisasinya itu lebih condong, lebih level ke pemimpinan, atau diibaratkan bisa dibilang organisasi Forum Muda itu mewadahi untuk akselerasi ke eksekutif ataupun legislatif. Nah, jadi Forum Muda FTK itu ada pembelajaran untuk perpanjangan tangan untuk melanjutkan tongkat estafet di organisasi eksekutif maupun legislatif, bahkan di Orma FTK sekalipun di Mukai Mapel ESO. Nah, mungkin gitu. Dan Oke, mungkin udah sangat jelas ya nih Kak untuk penjelasan tadi. Terus ada juga nih pertanyaan selanjutnya. Ada seleksinya kah Kak ikut Forum Muda? Nah, itu bisa jadi jawab dari Mbak. Untuk masuk Forum Muda apakah Ada seleksinya, iya betul. jadi untuk para maba yang mau masuk Forum Muda, nah ada atau tidaknya? Yang pasti bagian pian harus mengikuti tahap-tahapnya. Jadi ikuti aja rangkaian kegiatannya. Nah, insyaallah bisa masuk bergabung di sebuah organisasi kita yang tercinta ini. Jadi ikuti aja rangkaian kegiatannya tuntaskan sampai akhir. Yang pasti impian masuk FLC dulu baru masuk ke rangkaian kilometer. Berarti ada beberapa seleksi berarti kan Kak? Ada. Tapi bertahap-tahap ya. Ya, mungkin itu Kak. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih yaitu untuk ketum, yaitu kapan Kak pendaftaran Forum Muda FTK? Iya, betul banget ya. Dan sabar banget masuk Forum Muda. Nah, mungkin itu Kak Ai. ya mohon maaf di sini sebenarnya kami tidak bisa membeberkan atau menspoilerkan di sini karena kalian, saya tahu bosnya maba maba di sini hadir dengan penuh semangatnya, tapi kami tidak membatasi semangat itu, tapi stay tune aja untuk di Instagram, nanti dilihat aja nanti untuk pendaftaran FLC atau beta pendaftarannya itu apa, nanti silakan aja lihat di Instagram Forum Muda atau TikTok mungkin. Oke. Kita harus stay tune nih di Iya. Instagram, harus melihat-lihat apa saja informasi tentang Forum Muda biar tidak ketinggalan, ya kan? Oke, karena sudah habis nih Q&A dari para penonton dan teman-teman yang lain, maka berakhir juga podcast pada siang hari ini. Ya, betul. Nah, jadi Bu Hanti ya, yang ingin masuk di Forum Muda itu
nanti silakan aja stay tune di IG Forum Muda dan jangan lupa di apa namanya dicek terus IG Iya. Forum Muda. Nah, jadi sekian dari kami untuk podcast pada hari ini. Apabila kami ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja, mohon maafnya. Nah, kami berdua dari host ini mengucapkan terima Terima kasih kasih. kepada sponsorship kita yaitu Cafe Senandung Rindu dan juga Seng. Basreng dari bidang promosi dan kewirausahaan. Oke. Jangan lupa dibeli ya guys. Nah, yang Sangat murah di kantong mahasiswa. Oke. Cuma 5.000 aja. Oke. Nah, jadi udah berakhir juga nih podcast kita pada hari ini. Kami Iya betul. Untuk ketum dan waketum terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir atau mengisi narasumber kita di podcast ini. ya, mengucapkan terima kasih banyak juga dan kami sebagai host sampai ujung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Kata-kata terakhir. Ada kata-kata aja dari ketum. Mungkin pesan saya yang bisa saya sampaikan yaitu jika Anda tidak bisa belajar, maka belajarlah untuk menyukainya karena itu akan mengubah hidup Anda. Sekian.